Hai sob, selamat datang di Hideo Jamuran Channel. Kalian yang suka film anime, kali ini disuguhkan anime dari negeri Cina yang berjudul The Westward atau Perjalanan ke Barat Season 1. Langsung aja gimana keseruannya, kejedot celorot, ini ceritanya. Dikisahkan di Istana Naga, Tian Yu diserbu oleh pasukan surgawi dari para dewa. Para dewa itu diperintahkan Kaisar Langit yang bernama Si Tian untuk merebut kitab suci yang sudah 16 tahun hilang. Kedatangan mereka tentunya membawa kematian dan kehancuran. Sebelumnya keadaan Istana Naga Tian Yu yang berada di Gunung Tian Yu yang dihuni tak kurang dari 300 naga begitu tenang dan berjalan normal. Ketika itu saat putri Raja Naga Tian Yu membawa putrinya berkeliling sambil bercerita kisah dari seorang biksu beserta ketiga muridnya yang mempunyai misi perjalanan ke barat untuk mengambil kembali kitab suci langit. Tiba-tiba putri Raja Tian Yu melihat seekor serigala putih yang sedang terluka parah karena bertarung dengan harimau. Sang Raja Naga Tian Yu mengatakan kepada putrinya agar tak menghiraukan serigala itu. Namun hati putri kecil itu tak tega dan menolong serigala putih itu dengan mengalungkan batu permata hijau dan mentransfer energi hawa hangat dirinya pada serigala putih itu. Berkat pertolongannya, serigala putih itu terhindar dari mautnya. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang anak muda yang bernama Xiao Bai. Ia berburu ikan besar di sungai untuk ia berikan pada temannya yang bernama Xiao Yu, yang tak lain putri dari Raja Naga Tian Yu. Ternyata seekor serigala putih yang mereka tolong itu adalah salah satu bangsa siluman dari golongan cahaya atau siluman yang baik. Ketika Xiao Bai bertemu dengan kakek Tudi yang tak lain Dewa Bumi, mereka berdua bercakap-cakap dan bercanda. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan hembusan angin yang aneh. Kakek Tudi yang tak lain Dewa Bumi merasakan energi langit yang melihat gerbang emas di atas awan. Dewa Bumi pun terkejut dan panik, serta bersembunyi ke dalam bumi kembali. Karena Xiao Bai melihat cahaya sinar emas itu menuju Istana Naga, berlarilah Xiao Bai menuju istana milik ayah dari temannya itu. Raja Naga Tian Yu sedang membuat senjata perang dan berbincang pada putranya yang bernama Naga Putih. Raja Naga Tian Yu mengatakan bahwa sebentar lagi pasukan langit pasti akan mengetahui rahasia mereka berdua tentang keberadaan kitab suci yang dicari Kaisar Langit. Istana Naga pasti akan dihancurkan dan para penghuni naga akan dimusnahkan apabila tak memberitahukan kitab suci yang mereka inginkan. Raja Naga Tian Yu pun mengatakan bahwa mereka harus tetap menjaga kitab suci itu agar tak jatuh ke tangan Kaisar Langit yang sudah berubah dan tak memperdulikan lagi kehidupan orang lain setelah memenangkan pertarungan para dewa. Raja Naga Tian Yu pun meminta agar putranya memikul tanggung jawab untuk melindungi bangsa naga dari gempuran pasukan langit dan tetap mempertahankan kitab suci yang selama 16 tahun sudah mereka sembunyikan. Sementara itu Xiao Yu yang tak lain putri dari Raja Naga memandang tak berkedip gerbang emas langit yang sudah banyak terbuka. Kemudian Raja Naga beserta pasukannya bergerak, bermaksud menghadang kedatangan pasukan langit. Xiao Yu yang masih heran kenapa pasukan langit sampai datang ke istana Raja Naga, menanyakan kepada ayahnya. Raja Naga Tian Yu pun mengatakan bahwa mereka menginginkan kitab suci yang mereka anggap kitab suci itu ada di istana naga. Kedatangan mereka pasti membawa kehancuran dan kematian di Istana Naga.
Putri Xiaoyu pun dicegah oleh ayahnya karena ingin ikut bertempur melawan pasukan langit bersama ayah dan kakaknya. Namun hal itu dicegah Raja Naga karena misi terpentingnya adalah Putri Xiaoyu harus melarikan diri secepat-cepatnya dan sejauh-jauhnya. Raja Naga pun mengatakan tak dapat memberi penjelasan semuanya pada Xiaoyu saat itu. Namun dalam keadaan genting itu, Xiao Bai berteriak memanggil nama Putri Xiaoyu sambil membawa ikan buruannya. Setelah mengatakan pada Putri Xiaoyu bahwa ikan yang berada di tangannya adalah ikan buruan sebagai hadiahnya, kemudian Raja Naga pun menjelaskan keadaan Istana Naga saat ini. Karena merasa tak ingin temannya sedih dan Istana Naga di Gunung Tianyu hancur, Xiao Bai pun mengatakan ingin ikut membantu bertempur melawan pasukan langit. Hal itu malah membuat geram Raja Naga, karena kemampuan Xiao Bai atau Bailang berasal dari bangsa iblis atau siluman, namun kemampuan bertarung dan ilmunya masih tingkat rendah. Singkat cerita, pasukan langit pun tiba di Istana Naga. Komandan pasukan langit yang bernama Dewa Sanyan pun mengatakan, maksud kedatangannya adalah perintah dari Kaisar Langit yang tak lain ingin mengambil kitab suci yang mereka cari selama 16 tahun. Raja Naga pun diberi pilihan, apabila kitab suci yang disembunyikan diserahkan secara damai, maka tak ada perperangan dan kehancuran Istana Naga. Namun apabila sebaliknya, maka Raja Naga pun tahu sendiri akibatnya. Mendapat ancaman seperti itu, Raja Naga tak merasa takut sedikit pun. Dan malahan tawaran itu membuat Raja Naga marah karena Jenderal Langit meremehkan kekuatan dari klan Naga. Pertempuran pun terjadi. Pertempuran antara pasukan langit dan para naga dari Gunung Tianyu terjadi mengerikan. Raja Naga Tianyu penuh amarah membantai semua musuh yang mendekatnya. Pertarungan antara keduanya membuat suasana malam itu mengerikan dan siapapun yang melihatnya pasti ketakutan. Melihat kekuatan dari Raja Naga, akhirnya Jenderal Penjaga Gerbang Timur Istana Langit mengajak para jenderal lainnya untuk menyerang Raja Naga secara bersama-sama. Jenderal Penjaga Gerbang Utama, Jenderal Penjaga Gerbang Selatan, Raja Naga pun diserang 3 Jenderal Penjaga Gerbang Istana Langit. Namun mereka bertiga tak mampu mengalahkannya. Malahan Jenderal Penjaga Gerbang Utama Istana Langit terbakar baju besinya. Komandan perang pasukan langit melihat para jenderal anak buahnya kewalahan dan bahkan ada yang terbunuh, sangat amat geram. Kejadian itu pun memaksa Dewa yang merupakan tangan kanan dari Kaisar Langit harus datang langsung melihat pertempuran di Istana Naga Tianyu. Karena semakin banyak korban berjatuhan dari pasukan langit, hal itu dapat membuat reputasi pasukan langit buruk dan tak mau membuat Kaisar Langit marah. Bailang dengan kemampuan yang tak seimbang dengan kekuatan pasukan langit tetap ingin membantu Raja Naga bertempur melawan pasukan langit. Akhirnya Bailang pun terluka oleh tusukan pedang. Tiba-tiba Putri Xiaoyu terkena anak panah dari salah satu pasukan langit. Bailang pun berusaha menyelamatkan nyawa teman yang dicintainya itu, dan Bailang juga sebenarnya juga ingin menikah dengannya. Untuk melindungi Putri Xiaoyu, Bailang rela tertembus 3 anak panah langsung di punggungnya. Sambil berlari menggendong Putri Xiaoyu serta menahan rasa sakit di lukanya, Bailang ingin membawa jauh-jauh Putri Xiaoyu dari kejaran pasukan langit. Walaupun Raja Naga sekuat tenaga mempertahankan istananya, Jenderal pasukan langit pun berhasil menghujamkan tombak ke dada Raja Naga dan memenggal kepala sang Raja Naga.
Melihat Raja Naga mati mengenaskan dengan kepala terpenggal, seluruh pasukan klan naga mengamuk dan bertempur sampai titik darah penghabisan. Bailang yang juga melihat hal itu memutuskan untuk menyelamatkan Putri Xiaoyu. Naga putih yang tak lain kakak dari Xiaoyu pun memutuskan untuk menyelamatkan adiknya Xiaoyu. Karena dalam diri Xiaoyu sebenarnya kitab suci itu berada. Sekuat tenaga kakak Shou membawa Bailang dan adiknya menyelamatkan diri. Namun dewa penjaga gerbang selatan istana mengejar dan menyerang kakak Shou dengan energi petir. Akhirnya kakak Shou pun mengeluarkan roh energi naganya dan melempar dewa penjaga gerbang selatan istana. Walaupun para pasukan prajurit langit berusaha menangkapnya, namun tak mampu menangkap putra dari Raja Naga itu. Hal itu membuat Dewa Jenderal Perang marah dan mengarahkan bidikan anak panahnya ke arah putra dari Raja Naga dan mengenainya. Luka parah yang diderita kakak Shou membuat saraf di tubuhnya hancur dan tak mampu lagi mempertahankan wujud naganya. Dan jatuhlah mereka bertiga di tengah hutan sekitar Gunung Tianyu. Setelah menghancurkan dan membinasakan semua klan naga yang berada di istana naga Gunung Tianyu, akhirnya tangan kanan dari Kaisar Langit memerintahkan para dewa bawahannya untuk mencari kitab suci dalam istana maupun luar istana. Dalam keadaan terluka parah, kakak Shou menceritakan siapa sebenarnya Xiaoyu adiknya, bahwa adiknya itu merupakan perwujudan sejatinya dari kitab suci langit untuk menyembunyikan dari incaran langit yang baru saja dicari pasukan langit menuju istana naga. Shou大人, Namun ada seorang dewa yang membuka wajah asli dari Kaisar Langit, dan terjadilah pertempuran hebat di langit. Dewa yang merebut kembali kitab suci dari tangan Kaisar Langit itu ialah Dewa Tathagata. Singkat cerita, karena terluka parah, Dewa Tathagata melarikan diri dan membawa kitab suci menuju Raja Naga Tianyu dan meminta tolong untuk menyembunyikan dan menjaga kitab suci itu agar tak jatuh ke tangan Kaisar Langit yang kini sudah berubah. Kakak Shou menceritakan semuanya mengenai kitab suci dan hubungannya dengan Xiaoyu pada Bailang. Selanjutnya kakak Shou meminta Bailang untuk membawa kitab suci itu ke Nirwana dengan meminta bantuan pada seorang biksu bernama Tang Sanjiang yang dulu mencari kitab suci itu ke barat bersama ketiga muridnya. Bailang harus mencarinya dan hanya biksu itulah yang bisa membawa Bailang membawa kitab suci itu ke Nirwana. Namun tanpa mereka berdua sadari bahwa salah satu dari Dewa Jenderal Gerbang Istana menemukan Bailang dan kakak Shou. Terpaksa dengan sisa tenaga dan dalam keadaan terluka parah, kakak Shou berusaha melindungi Bailang dan kitab suci dari tangan dewa itu. Akhirnya kakak Shou memutuskan untuk memindahkan sisa energi roh naga yang ada di tubuhnya untuk dipindahkan ke tubuh Bailang. Hal itu dilakukan karena kakak Shou tubuhnya sudah tak mampu lagi bertahan lama. Namun dengan memindahkan energi roh naga berarti juga kakak Shou mati. Roh naga yang berada dalam tubuh Bailang kini membuat kekuatan energi Bailang meningkat dan terciptalah perpaduan antara energi roh iblis serigala yang dimiliki Bailang dan roh naga yang diberikan kakak Shou. Kini Bailang harus melawan sendirian Dewa Langit yang ingin merebut kitab suci dari tangannya. Bailang pun harus babak belur dihajar oleh Dewa Langit. Namun dalam keadaan tertekan karena tersegel oleh senjata pagoda yang dimiliki dewa itu, akhirnya keluarlah energi roh naga dan dapat membuat Dewa Langit lawannya tumbang.
Tanpa disadari oleh Dewa Langit itu dan Bailang sendiri bahwa mereka berdua ternyata sudah masuk wilayah larangan, yaitu wilayah kekuasaan dari bangsa Asura yang merupakan musuh terbesar kerajaan langit. Raja Asura pun bertanya pada Bailang kenapa dirinya berani masuk wilayah hutan kekuasaan bangsa Asura. Bailang pun mengatakan bahwa dirinya tak sengaja masuk wilayah itu, dan dirinya hanya menghindari dari kejaran pasukan langit yang berniat merebut kitab suci langit yang ada di tangannya. Raja Asura pun mengatakan pada Bailang harus segera pergi meninggalkan wilayah kekuasaannya. Dengan berlari ke arah utara tanpa berhenti dan menoleh ke belakang. Bila Bailang berhenti, maka dirinya dipastikan mati di daerah rawa gelap yang dilewatinya. Bailang pun sekuat tenaga berlari sampai beberapa hari tanpa henti. Dengan mengingat pengorbanan Raja Naga dan kakak Shou, terlebih dengan musnahnya klan naga Gunung Tianshu, Bailang pun bertekad harus selamat agar tak mengecewakan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan pada dirinya. Akhirnya Bailang pun berhasil keluar dari daerah rawa gelap yang sangat berbahaya. Akhirnya Bailang pun berhasil keluar dari daerah rawa gelap yang sangat berbahaya. Setelah Bailang dapat melewati hutan rawa gelap berbahaya yang merupakan wilayah kekuasaan bangsa Asura, kini Bailang harus secepatnya menemukan biksu Tang Sanjang. Atas bantuan Dewa Bumi yang tak lain kakek Tudi, Bailang diberikan beberapa butir emas untuk bekal bila mencari biksu itu di wilayah bangsa manusia. Akhirnya Bailang dapat menemukan Tang Sanjang di rumah bordirnya. Namun dihadang penjaga pintu rumah bordir itu. Karena Bailang menunjukkan dan memberikan satu butir emas miliknya, diperbolehkanlah Bailang memasuki rumah bordir milik Tang Sanjang. Namun Bailang tak disambut baik oleh Tang Sanjang karena kedatangannya berhubungan dengan kitab suci langit. Sedangkan Tang Sanjang sendiri tak mau berurusan dengan Kaisar Langit lagi karena merasa dirinya kecewa dan tak percaya lagi dengan Kaisar Langit dan para dewa bawahannya. Namun tiba-tiba para dewa utusan Kaisar Langit mendatangi Bailang dan Tang Sanjang. Dewa itu bawahan Kaisar Langit yang bernama Jingan. Bersama kedua pengawal perempuan, Dewa Jingan pun bermaksud merebut kitab suci yang berada di tangan Bailang untuk diserahkan pada Kaisar Langit. Bailang pun dikeroyok oleh kedua pengawal Dewa Jingan. Namun Tang Sanjang tak bergeming dan tak mau terlibat urusan para dewa dengan Bailang. Tak terduga Bailang dapat mengalahkan kedua pengawal itu dengan mengeluarkan energi roh naga yang dimilikinya. Hal itulah yang membuat Dewa Jingan marah dan turun tangan sendiri untuk menghajar Bailang dan merebut kitab suci dari tangannya. Bailang pun dihajar dan tak dapat mengimbangi kekuatan dari Dewa Jingan. Dengan memohon, Bailang pun meminta tolong kepada Tang Sanjang untuk menyelamatkan dirinya. Namun Tang Sanjang tetap tak memperdulikannya. Tiba-tiba suara minta tolong Bailang mengingatkan kembali dirinya pada Sun Wukong yang dahulu dibunuh di depan Kaisar Langit.
Saat detik-detik Bailang hampir terbunuh oleh Dewa Jingan, akhirnya Tang Sanjang memutuskan untuk menolong Bailang dan melawan Dewa Jingan. Awalnya Tang Sanjang dapat mempersulit Dewa Jingan hingga terpaksa mengeluarkan kesaktian segel birunya untuk menguji Tang Sanjang. Namun tiba-tiba Bailang tersadar berkat energi hawa hangat dari batu permata hijau yang ada di lehernya. Marahlah Bailang melihat Dewa Jingan yang hendak membunuh Tang Sanjang. Karena itulah roh naga Bailang keluar dan menghantam sekaligus menumbangkan Dewa Jingan. Namun sayangnya kekuatan Bailang juga membakar habis rumah bordir milik Tang Sanjang. Melihat Dewa Jingan kalah oleh lawannya, kedua pengawalnya bersama binatang tunggangannya lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Setelah Bailang dibawa keluar oleh Tang Sanjang dari kobaran api, Tang Sanjang menceritakan pada Bailang bahwa dulunya selama 10 tahun dirinya bersama ketiga muridnya menempuh perjalanan ke barat mencari kitab suci dan misinya berhasil. Namun kali ini Tang Sanjang enggan membantu Bailang, karena misinya kala itu dengan sekarang pasti lebih sulit. Karena saat ini Bailang dan dirinya harus melewati rintangan dari iblis dan kejaran para dewa yang menginginkan kitab suci itu. Karena melihat kesungguhan dan tekad Bailang untuk membawa kitab suci kembali ke Nirwana, Tang Sanjang pun meminta Bailang untuk menunggu dirinya di kuil di balik gunung. Pergi dan berlarilah Bailang menuju tempat yang ditunjukkan Tang Sanjang. Keesokan paginya, penduduk melihat terheran-heran karena melihat Tang Sanjang sedang bersemedi di dekat reruntuhan rumah bordirnya yang terbakar. Dari semedinya itu Tang Sanjang menyadari bahwa perjalanannya ke barat waktu itu dirinya belum mendapatkan pelajaran kehidupan sama sekali. Malam harinya, Tang Sanjang menghampiri Bailang yang sudah seharian menunggu dirinya, lalu mengajak Bailang memasuki kuil kuno dan membawa Bailang menuruni tangga ruang bawah tanah. Di dalam itulah Bailang ditunjukkan seekor naga yang dirantai dan tertidur lemah akibat ditusuk 3 jarum oleh Tang Sanjang. Naga itu adalah anak ketiga dari Raja Naga Laut Timur. Namun karena sifatnya yang jahat dan suka membunuh manusia, naga itu diusir dari istana neganya. 后来，沙星观音将他逮捕，以脱胎换骨之术化为一匹白马，成为了我的坐骑，与我一同走完了10年西天之路。他杀性未除。 Kemudian Dewa Guan Yin menangkapnya dan mengutuknya bereinkarnasi menjadi kuda putih serta menjadi tunggangan Tang Sanjang sewaktu perjalanan ke barat mencari kitab suci. Tang Sanjang pun memerintahkan Bailang untuk mencabut 3 jarum yang menancap di tubuh naga itu. Betapa kagetnya Bailang, kini naga itu sudah pulih kekuatannya dan hendak membunuh dirinya dari belakang. Naga itu pun keluar kuil dan merasa bebas kembali untuk menyalurkan kesenangannya dengan membunuh para manusia.
6年没有感受这广阔的天空了。 Sementara itu Tang Sanjiang mengemasi barang-barang yang diperlukan untuk perjalanan mereka berdua menuju ke barat. Namun ada satu kotak yang mencuri perhatian Bailang. Setelah dibuka ternyata berisi mahkota emas yang dulu digunakan Tang Sanjiang untuk mengendalikan Sun Wukong. Sementara itu naga jahat yang baru saja dibebaskan Tang Sanjiang membuat kerusakan dan pembunuhan kembali di perkampungan penduduk. Semua terbakar dan banyak manusia yang terbunuh. 那是什么东西啊？不知道啊。东海龙王三太子驾到！ Namun tiba-tiba naga yang tak lain bernama Aoksu itu merasa kesakitan dan semua tulang belulangnya terasa bergeser. Sambil kesakitan, Aoksu pun mendatangi Tang Sanjiang dan menanyakan apakah sebenarnya dilakukan Tang Sanjiang terhadap dirinya. 不可能，混账！是变成马吉了，是你干的！别忘了，实行脱胎换骨术。 Tang Sanjiang pun marah, akan tetapi menahan rasa amarahnya walaupun teringat pada istri dan keluarganya yang telah dibunuh oleh Aoksu. Malahan Tang Sanjiang membebaskan kutukan yang ada pada Aoksu sehingga tak berubah wujud menjadi kuda. 恢复了，我恢复了。敖雪，你是我的心魔。 Hal itu disengaja oleh Tang Sanjiang untuk mengikat Aoksu agar membantu dirinya pergi ke barat. Namun Aoksu bersikeras tak mau tunduk pada perintah Tang Sanjiang. Malam itu di rumah bordir, beberapa dewa bawahan Kaisar Tiangshan sampai di tempat reruntuhan rumah bordir yang terbakar. Mereka menemukan Dewa Jingan yang terbakar di reruntuhan. Sebelum mati, Dewa Jingan mengatakan bahwa Tang Sanjiang membawa kitab suci dan dia sekarang musuh dari para dewa. Kini selain Bailang, Tang Sanjiang pun menjadi buronan kejaran para bawahan Kaisar Langit. 竟然，哼，人类果然不可靠。 Sementara itu dalam perjalanan ke barat, Tang Sanjiang dan Bailang menemukan sebuah kedai dan mereka berdua pun singgah dan memesan beberapa makanan. 两位客官，来，请坐。两位辛苦了，要吃点什么呀？ Namun di kejauhan terlihat Aoksu terus mengikuti mereka berdua. Hingga akhirnya pun Bailang menanyakan hal itu. Tang Sanjiang pun mengatakan bahwa Aoksu pasti akan terus mengikuti karena dia tak mau menjadi kuda lagi. Dan yang tahu menghentikan sementara kutukan bekerja itu hanyalah Tang Sanjiang. Namun saat Tang Sanjiang dan Bailang makan dan bercakap-cakap, tiba-tiba keadaan aneh pun terjadi. Tiba-tiba pelanggan yang makan di sebelah mereka menjadi siluman dan ingin membunuh mereka berdua. Ternyata kedai itu adalah sarang iblis atau siluman yang gemar memakan daging manusia untuk meningkatkan kekuatannya. 这茶馆的人很不对劲。爹爹你，这座茶馆就是一个妖穴。 Siluman cacing tanah pun menelan Tang Sanjiang dan Bailang ke dalam penjara bawah tanah. Melihat Tang Sanjiang disekap oleh siluman cacing tanah, Aoksu pun tak tinggal diam karena tak ingin dirinya kehilangan orang yang tahu cara menangkal kutukan itu. Sementara itu di penjara bawah tanah, Bailang mencari gurunya Tang Sanjiang, namun tak berhasil menemukannya. Malahan Bailang bertemu dengan istri dan anak dari siluman cacing tanah pemilik kedai. Bailang pun sekuat tenaga menyelamatkan diri dan gurunya agar tak menjadi santapan makanan para siluman cacing tanah itu. 看来你还不肯归
乖乖就范呢。把师傅还给我！ Di waktu yang sama, Aoksu pun berhadapan dengan siluman cacing tanah di pelataran kedai. Pertarungan sengit pun terjadi. Aoksu pun harus dibuat kerepotan dengan lilitan cacing tanah yang menjerat dirinya. Namun akhirnya Aoksu pun mengeluarkan energi roh naganya dan mengamuk bertarung dengan siluman cacing tanah. Namun karena akibat tusukan jarum Tang Sanjiang yang ada di tubuhnya itulah yang membuat Aoksu pun tak dapat mengeluarkan penuh kekuatannya. Hal itulah yang membuat Aoksu pun kerepotan dan kebingungan cara menghadapi siluman cacing tanah itu. Sementara itu di dalam penjara bawah tanah, Tang Sanjiang pun tak luput dari bahaya. Bersama anak kecil yang menjadi korban sekapan, Tang Sanjiang pun berusaha menyelamatkan nyawanya dan anak itu dari santapan siluman cacing tanah. Dengan memegang tubuh cacing tanah itu, Tang Sanjiang ingin mengetahui sebenarnya apa yang membentuk siluman cacing tanah itu bisa berwujud di tanah yang bukan jalan iblis. Melalui indera bawah sadarnya, Tang Sanjiang pun dapat mengetahui bahwa siluman cacing tanah itu dahulunya ialah satu keluarga manusia yang dibunuh dan dibakar hidup-hidup oleh penduduk karena dianggap melahirkan anak siluman yang buruk rupa sehingga menyebabkan wilayah desa terkena malapetaka dan bencana. Bailang mati-matian melawan dua siluman cacing tanah yang hendak memakannya. Dalam keadaan genting itulah energi roh naganya keluar dan membakar anak dari siluman cacing tanah. Melihat anaknya kesakitan dan mati terbakar di tangan Bailang, ibu siluman cacing tanah itu pun marah dan membabi buta ingin membunuh Bailang. Sementara itu siluman cacing tanah yang berhadapan dengan Aoksu mendengar jerit tangis istrinya di dalam tanah. Tanpa ada pilihan lain, Aoksu yang telah mencabut tusuk jarum yang menancap di tubuhnya agar kekuatannya dapat keluar secara penuh. Walaupun dengan resiko Aoksu harus cepat dapat menemukan Tang Sanjiang agar menusukkan kembali jarum itu ke tubuhnya, agar dirinya tak berubah wujud lagi menjadi kuda putih. Berkat kekuatannya yang penuh, Aoksu pun dapat membunuh siluman cacing tanah itu menggunakan kekuatan guntur surgawi yang dimilikinya. Detik-detik Bailang akan dimangsa siluman cacing tanah. Tang Sanjiang pun menyelamatkan Bailang dengan menggunakan Tahu Hati Sutra Kutukan Iblis. Senjata cacing tanah itu tak bisa menyentuh tubuh Tang Sanjiang, dan akhirnya siluman cacing tanah itu terbunuh. Aoksu pun akhirnya dapat bertemu dengan Tang Sanjiang dan memintanya untuk segera menancapkan tusuk jarum itu ke tubuhnya kembali, agar dirinya tak berubah wujud menjadi seekor kuda.
那你就答应我的要求。 Tang Sanjiang, Bailang, dan Aoksu pun keluar dari ruang bawah tanah setelah mengalahkan para siluman cacing tanah. Namun ketiganya dikagetkan dengan kehadiran para dewa bawaan Kaisar Langit yang terus memburu Tang Sanjiang dan Bailang karena ingin merebut kitab suci yang mereka bawa. 天宫来的家伙， 唐三藏，我一直认为你是最值得信赖的凡人，也是我的朋友。可是你竟然做出这样的事。 Tak mau terlibat pertarungan, Tang Sanjiang mengajak Bailang untuk melarikan diri dan menghindari pertarungan. Namun usaha mereka gagal karena beberapa dewa Jin Gan mengepung dan menghalau mereka. Tak ada pilihan lain selain bertarung dan melawan dewa Jin Gan itu. 西京就在你手上，先收拾你！ Aoksu yang sebenarnya tak ingin mengikuti perintah Tang Sanjiang akhirnya terpaksa membantunya karena ia tak ingin Tang Sanjiang terbunuh karena hanya biksu itu yang dapat menangkal kutukan dirinya. 可恶的天咒，与唐三藏相比，你们更讨厌。尤其是杀心观音那个混蛋！唐三藏，我答应你，一起去西天。现在我们先一起干掉他们。 Bailang pun harus mengalami beberapa patah tulang lengan dan rusuk akibat pukulan dari salah satu dewa Jin Gan. Dalam keadaan marah barulah energi roh serigala dalam dirinya keluar dan melawan dewa Jin Gan yang menghajarnya. 我的使命是守护小雨，只要我永远不放弃这个信念，就Tak disangka bahwa kekuatan Bailang meningkat dalam sekejap dan hampir menembus kekuatan iblis tingkat tinggi. Hal itu tak lain karena perpaduan energi roh iblis serigala dan energi roh naga yang diberikan kakak Shou kala itu. 狼妖的魂魄力量怎么会突然提升这么多？刚才那一瞬间，他几乎接近大妖的水平了。唐三藏加上狼妖和龙人，是有机会打败三大金刚的。我在敷衍的出手败给他。 Salah satu dari dewa Jin Gan pun menyadari bahwa dengan kekuatan yang dimiliki Bailang saja, ketiga dewa Jin Gan yang menyerangnya pasti tak mampu mengalahkannya. Namun tiba-tiba tangan kanan dari Kaisar Langit datang dan menyerang Tang Sanjiang. Tang Sanjiang pun dijebloskan ke lapisan kaca berwarna yang dipastikan tak mampu meloloskan diri. 我看你内心郁结，不如就将你打入7层狱琉璃之海，让那里美艳不可方物的人鱼来抚平你焦躁不安的心吧。Melihat gurunya dijebloskan dalam lautan lapisan kaca, Bailang pun mencoba menolong gurunya dan menyerang dewa tangan kanan Kaisar Langit itu. Namun dengan sekali pukul, Bailang diikat rantai panas yang disebut hukuman pilar api. Semakin Bailang berusaha meloloskan diri, maka semakin kuat ikatan rantai panas itu melilit tubuhnya. 降服你不屈的心，豪洛之刑。这个痛苦是持续递增的，无穷无尽。你斗志越强，承受的折磨就越深。再桀骜不驯的猛兽。 Dewa Guan Yin yang tak lain dewa tangan kanan Kaisar Langit pun terkejut dan tak menyangka bahwa Tang Sanjiang tiba-tiba dapat lolos dari segel lapisan kaca lautan yang mengurung dirinya. Tang Sanjiang pun mengatakan bahwa dirinya tak takut lagi dengan Dewa Guan Yin seperti waktu di langit dulu. 看来是我低估了大法师的能耐。观音大神，你想如当年一样轻松地打发我是不可能的。 如今的我再也不会畏惧你。现在，我要说出16年前没有勇气说出的话。别碰我徒弟！ Tang Sanjiang pun akhirnya menantang Dewa Guan Yin, dan hal itu mengagetkan Aoksu karena dirinya menganggap mengalahkan Dewa Guan Yin adalah hal yang mustahil dilakukan Tang Sanjiang. Namun, tiba-tiba saat Tang Sanjiang dan Dewa Guan Yin hendak bertarung,
Ternyata Bailang sudah tak ada lagi terikat di belar api. Bailang ternyata diselamatkan oleh anak kecil yang disekap bersama Tang Sanzang waktu di dalam ruangan bawah tanah milik siluman cacing tanah. Lantas siapakah sebenarnya anak kecil itu? 轻松地从我身边将狼妖带走的家伙，只有你。观音，好久不见了。我以为你早就死了。几乎是这样。你不该回来。 Ternyata anak kecil itu adalah Dewa Agung Buddha yang menjadi musuh Kaisar Langit dan dianggap pengkhianat oleh Kaisar Langit karena membawa lari kitab suci dan disembunyikan di Istana Naga. 伽罗罗的幻象消散了。嘿，看到如来出现，杀心观音没有与你对付我了。 以如来的能力，化身为小孩，当然不是难事。 Akhirnya Dewa Gautama pun mengajukan kesepakatan pada Dewa Guan Yin. Apabila dirinya dapat mengalahkan Dewa Guan Yin dalam satu gerakan, maka Dewa Guan Yin harus membiarkan Tang Sanzang dan Bailang tak dihalanginya menuju perjalanan ke barat. Namun apabila dirinya tak mampu mengalahkan Dewa Guan Yin, maka dirinya tak akan mencampuri dan menghalangi Dewa Guan Yin merebut kitab suci itu. 我赢的话，就让他们继续上路。你想怎么比？你我皆只出一招。若你胜出，我就此退下，不再阻拦你夺经之事。好，这可是你说的。 Tawaran itu pun disetujui Dewa Guan Yin. Akhirnya pertarungan dahsyat pun terjadi. 坚守浮屠。Pada akhirnya Dewa Guan Yin harus mengakui kekalahannya dan membiarkan Tang Sanzang dan Bailang membawa kitab suci itu ke barat. Pada akhirnya Dewa Guan Yin harus mengakui kekalahannya dan membiarkan Tang Sanzang dan Bailang membawa kitab suci itu ke barat. 下次再不能，就没有今天这么好运了。可恶！难道我们就这样看着奇经离开？莫非你想上去挑战如来？杀心观音，希望今日之事不会影响你在第10天心中的地位。 Dewa Gautama pun memberikan tasbih miliknya pada Tang Sanzang. Karena dengan media itu Tang Sanzang dapat berkomunikasi dengan Dewa Gautama. 到这里了。 等我出关，立刻跟你们会合。 Nah, apakah Dewa Guan Yin dapat menepati janjinya untuk tak lagi menghalangi Tang Sanzang dan Bailang dalam perjalanannya ke barat? Apakah Kaisar Langit menghukum Dewa Guan Yin karena membiarkan Tang Sanzang membawa kitab suci itu ke barat? Dan rintangan apa lagi yang ditemui Tang Sanzang menuju ke barat? Ikuti alur ceritanya di season 2 dengan judul The Westward. 如来，原来还没死吗？